episode kedua YouTube podcast gue. Akhirnya gue udah punya nama. Keren gak? Namanya Pintalk. Yoi, pinjam kursi Talks. Iya gak? Lu yang buat kan? Pintalk ya. Semoga YouTube-nya. Jadi YouTube YouTube kita ini tuh sebenarnya emang kita ngobrolnya sama sama anak-anak event ya di dunia event, IO, WO gitu-gitu. Itu rencana kita ke depannya sih. Kayak kemarin kan udah audio engineer tuh. Terus sekarang gue pengen ngobrol sama sound engineer yang dimana ini gokil banget pengalaman. Tadi gue udah ngobrol-ngobrol, gokil banget pengalamannya. Udah main di mana-mana. Udah wah, pengalaman udah kacau sih. Dan ternyata masih saudara sendiri cuy. Om Tisna, apa kabar Om? Mic-nya Om, dipakai Om. Nah, Baik, baik, kita masih baik. saudara ya ternyata ya Om. Masih, Masih masih, saudara. masih dalam Iya. nenek kita. Tadi dibilangin sama itu tuh anak kreatif. Ada Son. Eh Bang panggilan apa sih Om? Bang Boneng. Bang Boneng, Bang Iya. Boneng. Ada Bang Boneng siapa? Ada tuh masih saudara lu. Hah, siapa gua nggak kenal kan nama nama ini kan Om. Iya. Bang Boneng. Bang Tisna. Oh, Bang Tisna. Bang Tisna kan bener kan? Ini Kalau Tisna tuh emang rata-rata nggak ada yang kenal. nggak ada Hampir yang semua orang kenalnya Bang event. Boneng kan? Ya, kenalnya Oh, Bang masih Boneng. saudara sendiri ya kok kita tiap lebaran ketemu di sini di rumah nenek. Aduh, Iya kan Om? Ya, ntar lebaran kesini lagi kan? Kesini Pasti. lagi. Om Tisna, sound engineer, gokil. Tepuk tangan dulu dong. Wah rame banget. Waduh. Iya iya iya. Jadi Om Tisna, sound engineer. Udah berapa tahun sih Om? Kalau untuk bergelut di dunia sound engineer itu dari 2010. 2010 sampai sekarang berarti 13 tahun. Itu pertama tuh 2010. 2010 kalau untuk gelut di bidang audio lah. Audio. Di audio 2009. Oh, apa gua kata kan? 13 tahun bro. Pengalamannya udah wah melalang buan. Tapi udah pernah kemana aja? Kalau untuk apa nih? Untuk Keliling ke daerah keliling. mana Kalau gitu? untuk keliling, alhamdulillah Sabang sampai Merauke. Waduh, serius? Paling jauh kemana paling jauh? Untuk Indonesia nih, Indonesia. Merauke. Emang pernah keluar Om? Keluar mana nih? Keluar negeri Keluar dong. negeri, alhamdulillah. Wah, kan nggak salah bener ngundangnya. Bener nggak salah. Waktu itu keluar negeri. Tapi sebelum sebelum itu ini dulu deh, balik dulu. Sound engineer dulu ilmunya dari mana Om? Apa autodidak? Nah, kalau asli gua nih ya, gua punya ilmu itu aslinya otodidak. Autodidak, jadi belajar aja Belajar sendiri aja. gitu. Yang paling bersyukur banget gua pernah ikut rental. Heeh. Mungkin di sini di daerah kita nih ya, Iya. daerah Pamulang ini ada satu rental. Dulu rental besar namanya Cakrawala. Oh, Itu iya. awal pertama kali gua tahu namanya jack atau mic. Iya iya. Itu pertama kali 2009. Sekarang udah almarhum Bang Iwan. Heeh. Ya awal gua bisa audio itu ya dari situ. Dari situ belajar dari situ tuh. Dari situ Ikut semua Cakrawala. teman-teman semua di situ ya alhamdulillah udah lumayan lah, udah Iya, jadi iya. veteran Cakrawala itu hampir rata-rata udah jadi semua. Tapi masih ada gak Cakrawala sekarang? Kalau Cakrawalanya udah nggak ada. Heeh. Udah pas semenjak almarhum meninggal Nggak ada yang lanjut. udah nggak ada yang lanjutin. Oh iya. Iya, Cakrawala tuh gede juga kan di Pamulang kan? Rental Cakrawala gede kan, dia tuh sound gede kan? besar, Gede tahun banget. 99 udah besar. Iya. Iya. Spesialis dia tuh spesialis aslinya tuh spesialis underground. Oh iya. Spesialis underground yang setiap konser itu hampir rata-rata daerah barat. Oke. Balaraja, Cikupa dan sebagainya Iya, dari iya. daerah barat. Iya. Di sini ada cuma nggak sebanyak kesana. Banyak dulu. Iya, iya. Sekarang ya kalau ngomongin musik genre sekarang udah banyak sih ya. Kalau genre dibilang genre sih dari pertama gua lahir sampai sekarang sih
sebenarnya itu aja. Itu aja. Itu aja. Cuma tinggal kita menempatkannya aja. Iya. Genrenya mau apa nih, ini Iya. apa nih kita dengerinnya. Tapi kalau dari sound megang sound engineer gitu, Hah? ngomongin genre tadi, paling enak megang di genre apa? Hampir semua Enak semua. enak semua. Main aman, bro. Enak semua. Main Enak aman. semua, Gue mau benar, ngulik nih. serius enak Gak semua. enak di mana? Gue Yang main aman. yang nggak enak tuh cuma satu. Apa? Genrenya nggak ada pemainnya. Ya iya dong. Ya kan? Ya iya dong. Itu mau ngulik-ngulik Nah, siapa? itu yang nggak enak tuh itu Iya. doang. Iya. Kalau kita udah genrenya apaan? Pop. Tahu-tahu di sana dia nggak ada orangnya. Iya. Nggak ada pemainnya. Tapi balik lagi tadi Ah. ke luar negeri, kemana tuh Om? Dulu ke Hong Kong, ke Brunei, Megang band Indo. band Indonesia. Terakhir kemarin ke Malaysia, tour sama 420. 420. Sound engineer-nya 420. Wah, Gila. orang belakang layar. Belakang layar tetap aja ya kan. Ngopinya sama Ari Lesmana, bro. Ah. Lah kita mau ngopinya sama anak-anak loading. Sama aja. Ngopinya sama Ari Sama Lesmana. aja sebenarnya. Tapi saya pernah tuh Om, tadi Ah. saya sempat cerita juga kan waktu itu apa namanya, Bang Ari Lesmana, saya manggilnya Bang aja karena saya masih Iya. muda kan. Bang Ari Lesmana waktu itu pernah manggung di kampus saya. Waktu itu saya sempat foto juga, ternyata orangnya baik banget ya. Wah, super baik. Kalau dibilang baik, super baik. Maksudnya Ramah. welcome banget gitu ya. Ramah Uh, banget. Dia gokil. tuh selama gue ngikut sama beliau, Mm-mm. dia tidak mau menempatkan dia sebagai artis, Oh gitu. tapi dia menempatkan diri sebagai ya sama seperti kita. Iya. Ya sederajat apapun Derajat. profesinya. Wah, Wah. keren banget sih. Super banget. Gitu. Attitude-nya berarti Bukan keren Bang Ari ya? doang sih, hampir rata-rata semua yang gua jalanin di Mm-mm. Fortnite itu keluarganya yang luar biasa. Oke. Keluarganya yang sangat luar biasa. Oke. Segala, wah semuanya Iya, hampir iya. rata-rata yang gua pernah dapat di band lain. Iya. Ada di sini. Kekeluargaannya dapat di situ Banget. ya. Dapat banget. Dapat banget Iya. dari player, dari krunya, dari orang-orang manajemen. Iya. Semuanya hampir rata-rata. Jadi tidak membedakan. Benar. Semua sama-sama keluarga. Terakhir ikut sama 420 di mana tuh? Bulan ini. Terakhir. Bulan ini kita main di BNI. Oh, BNI kemarin. Nah, Sudirman, stasiun BNI. Iya. Cuma nggak nyampe full tuh. Yang aslinya 10 lagu, jadinya 5 lagu. Kenapa tuh? Nah, Cakep nih. pengen tahu kenapa kan? Kenapa tuh? Karena overloadnya penonton. Oh, membludak. Kebetulan di sana kita mainnya di rooftop. Iya. Di rooftop. Dan kebetulan panitia itu menggratiskan. Oke. Menggratiskan semua penonton. Ya, siapa yang nggak mau nonton? Iya, pada datang tuh Ya, kan. gratis Rame. lagi kan. Akhirnya datang melebihi kapasitas. Oke. Melebihi kapasitas. Ya, akhirnya cuma 5 lagu dah. 5 lagu. Yang Iya. seharusnya 10 lagu. Tapi kalau kayak gitu-gitu biasanya audiens tuh ada yang suka kecewa gak sih Om? Kalau Om lihat di lapangan nih ya, Kalau kecewa pasti. masih kecewa Pasti. ya. Apalagi kalau berbayar. Iya kan? Pasti itu kalau kecewa. Jangan Ini kan di luar bayar. dari band Om yang pegang ya. Ah. Apapun acaranya kan. Apapun acaranya. Pasti. Itu pasti. Kalau untung aja sih penontonnya kondusif ya, bagus. Jadi kata-kata rusuh atau yang anarkis itu sedikit pun nggak ada. Cakepnya seperti itu sih. Iya. Tapi kalau Om lihat di lapangan nih kan semua banyak kan Om juga bukan di sini doang kan, sebelumnya pernah ke band-band lain kan, kemana aja yang tadi kita obrolin? Pertama kali gua menitis karir di band itu adalah di Masif. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 2010 2010. The Masif. Itu The Masif pas masih ikut Wanted. Oke. ML Wanted. Gua udah mulai dipercayain lah ikut. Nggak lama gua berapa tahun ya kira-kira
4 tahun 5 tahun lah. Di Demasif doang tuh. Ikut ke Gesia cari suasana baru ke Viera nih. Viera cari suasana baru lagi ke Kotak. Oh, udah banyak. Tapi waktu itu di Viera zamannya siapa vokalisnya? Masih Widi. Oh, Widi. Masih. Widi, okay. Masih Widi. Oke. Masih salah satu dulu pertama gue ikut itu masih salah satu dia ikut di label. Oke. Nah, di label. Terus habis dari situ ke Kotak nggak lama, cuma ganti-ganti temen aja. Pas kebetulan kan memang audio sound engineer-nya lagi nggak bisa, gua dipercayain. Oke, nge-backup untuk bantu. Setelah itu Senloko. Oke. Setelah Senloko apalagi ya sebenarnya Seventeen. Oke, Seventeen. Terakhir kalau menurut apa ya, kalau misalkan cerita-cerita Seventeen ini dibilang apa ya, gua kenapa tuh? Ya Allah alam sih ya sebenarnya. Kalau bilang Seventeen nih keluarga yang bukan orang lain. Hampir sama kayak 420. Ya pas semenjak solidnya dapat gitu masih. Wah, semuanya solid. Sampai terakhir sebelum kejadian yang musibah kemarin kemarin yang saudara-saudara gua nih di Seventeen. Ya memang aslinya itu gua jalan. Oh, aslinya Om jalan. Aslinya gua jalan. Harusnya. Itu kebetulan aslinya. Kebetulan main dari Pekanbaru. Itu inget banget gua. Ke kamar mandi nyampe Bandara Halim. Itu almarhum road manager bilang ke gua, Boneng, lu besok ikut ke Tanjung Lesung. Iya. Waduh, enggak lah, gua jauh. Iya. Ikut enggak jauh. Cuma satu ngomong, gua mau ngaji. Gua bilang, Masya Allah. Gua mau ngaji bener. Mau ngaji bener. Tapi memang kebetulan memang di rumah itu kan ada sound system. Iya. Kebetulan emang acara maulid. Iya. Acara maulid. Gua mau ngaji. Gua bilang mau ngaji. Lalu sombong lu, nggak mau ikut-ikut gua lagi. Itu almarhum yang ngomong. Roadman gua. Pas semenjak semua berjalan, malamnya jam 11.35 itu gue inget banget. 11.35 gue dikabarin ada salah satu sound engineer gue juga yang partner gue di Seventeen. Ngabarin itu nggak ikut juga sama gue nih. Neng, kenapa? Anak-anak kenapa? Anak-anak kena tsunami. Lemes gue itu. Anak-anak kena tsunami. Masya Allah. Itu acara maulid dari Husuk gua bener-bener udah buyar kan. Wah, buyar banget. Akhirnya dapat kabar paginya ya beberapa saudara gua, beberapa kawan gua ya udah meninggal. Ya semoga aja lah Husnul Khotimah, terima amal ibadahnya. Iya, waktu itu karena alasannya kebetulan mau ngaji gitu ya. Bener. Kayak gua nggak Allah alam ya, nggak tahu itu bener. Aslinya memang gua sama ada Doli sebenarnya, namanya Doli. Dia sound engineer juga di Seventeen. Memang aslinya dia dua. Akhirnya lu cari yang lain aja dah. Nah kebetulan penggantinya dia teman dekat juga. Ada Sigit dari RCTI, ada Buluk dari RCTI juga. Akhirnya dia yang gantiin, tapi alhamdulillah mereka masih selamat. Alhamdulillah. Masih sekarang masih sehat walafiat. Iya benar-benar. Waktu tahu kabar kejadian itu gimana Om perasaan? Maksudnya kayak ada rasa bersyukur kah karena waktu itu nggak ikut, tapi ada kabar duka juga kan pasti kan? Paling dalam dukanya pasti. Paling dalam dukanya. Kalau bersyukurnya pas udah seminggu yang lalu. Iya. Kalau dukanya udah itu dari pertama gua acara maulid sampai gua kelar maulid sampai gua pulang itu nggak bisa ngapa-ngapain gua. Iya. Ini gimana ini. Cuma megang telepon aja. Kabarnya gimana. Akhirnya 2 hari setelah kejadian dapatlah kontak-kontak dari salah satu krunya Ivan. Alhamdulillah dia selamat. Akhirnya diceritain. Iya. Karena waktu itu sempat
Ya, rame juga ya media ya. Wah, rame. Tapi kalau bicaranya kejadian-kejadian kayak gitu sih, alhamdulillahnya gue udah apa ya dibilangnya, kalau misalkan yang saya penting gue mungkin yang ketiga kali, keempat kali. Oh gitu. Sebelumnya sama Jigas gue. Kenapa tuh? Bicara kejadian ya. Iya, iya, kenapa tuh? Yang sama Jigas itu gue kebetulan dulu tur 2000 berapa? 2006 kalau 2006 tur Sumatera 10 kota. Tur Sumatera 10 kota nih. Baru satu kota gue. Itu kebetulan di Dumai kalau nggak salah. Di Dumai baru satu kota, lanjut ke kota berikutnya itu kecelakaan gue, nabrak nih gue. Kebetulan gue duduk di depan nih, Di depan. nah, Sebelah supir. sebelah supir, Iya. gue di depan sebelah supir, nah teman-teman di tengah nih. Iya. Itu gue ngadu banteng sama tronton. Ya. Ngadu banteng sama tronton, supirnya lah apa lompat ke belakang, gue posisi gue kejepit nih. Kalau bicara posisi gue kejepit, jadi kaki tangan gue nih nggak berasa nih. Pas gue turun baru berasa patah gitu. Tapi selamat semua kan? Alhamdulillah. Selamat semua. Cuma yang fatal gue doang. Oh gitu. Karena di depan ya. 9 kota gue pakai pen. Oh tetap berlanjut tuh acara. Tetap lanjut. Profesional ya. 9 kota gue pakai pen. Di sini gue pakai pen. 9 kota gue. Iya. Akhirnya pulang dijemput sama istri sama anak. Iya. Ya histeris bla 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 bla. Iya. Kayak film Korea jadi. Iya. Tapi kok kita nggak ada yang tahu om keluarga? Ya enggak lo gue aja. Itu gue belum nggak tahu waktu itu. Aku yang nggak denger apa emang jarang. Kalau aku jarang nge-share, nggak ngabarin ke keluarga nggak juga ngabarin. ya, keluarga besar ya. Dulu masih ada Oh iya abang masih ada, semuanya masih lengkap. Itu 9 kota gua tanpa mandi, tanpa apa namanya, tanpa bersih-bersih. Cuma yang paling gua berterima kasih cuma satu, sama temen gua yang ngurus gua satu kamar. Iya diurusin. Itu namanya Coki. Pen begini kan tangannya berarti kan? Nah, pakai pen gua di sini. Ini gua pakai pen. Waduh. Berarti ngurus sono satu tangan. Satu tangan. Nah kebetulan kan memang dulu itu udah masuk zaman digital. Iya. Oh, Dexter udah. Oh iya. Canggih kan? Canggih lah istilah digital. Jadi nggak usah tangan satu pun masih tinggal klik-klik doang kan kalau mixer yang sekarang kan. Semua alat dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu semua pernah dipegang ya? Kalau dibilang pegang tersombong. Iya. Ya alhamdulillah ya udah semua ya. Karena kan nggak tahu nih ya, beda-beda gak sih om? Alatnya band siapa, alatnya siapa tuh beda-beda gak sih? Dari apa nih? Dari equipment? Iya, semuanya spek, equipment apa? Oh pasti. Beda-beda. Pasti. Tapi semua hafal semua, bisa semua om. Ya alhamdulillah. Oh gitu. Karena cuma emang karena basicnya sih. Yang penting basicnya udah paham. Basicnya kita udah tahu. Jadi hampir semua rata-rata kan sama kayak kursi lah nih kan. Iya. Kursi itu kan hampir rata-rata semua sama nih. Iya, tinggal model-modelnya aja. Nah basicnya dia udah tahu, mungkin semua sama. Iya. Sama kayak sound juga. Benar-benar. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Udah keliling sampai ke luar negeri, Malaysia, Hong Kong dan lain-lain. Kok oleh-oleh gue nggak dapet om? Situ nggak pernah main, situ sibuk terus. Iya. Enggak. Dari situ sombong lagi gue. Iya, kita ketemunya lebaran doang ya. Iya, lebaran doang. Itu hampir setahun sekali. Gimana ini? Ntar lebaran juga sih ini. Tapi dari keliling tadi, tur kemana-mana, terus daerah pelosok-pelosok pasti kan pernah kan. Kejadian paling di luar musibah deh ya, di luar musibah kecelakaan apa gimana, kejadian paling wah anjing kejadian wah bangsat nih acara begini tuh pernah gak? Apa kerusuhan apa tuh paling parah apa? Kalau paling parah sih gempa bumi dulu. Gempa bumi ya? Itu di mana?
kalau nggak salah di mana gimana, daerah timur, bukan daerah Oke. Tapi kalau yang audiensnya rusuh, wah itu mau pernah udah makanan sehari-hari. Kalau audien rusuh itu sepertinya memang sudah bumbunya sih sebenarnya. Iya, bumbunya hari-hari lah ya. Konser ya. Apalagi yang line up itu yang ya hardcore gitu ya. Ya. Tapi malah justru kalau band-band genre hardcore, genre keras lah, rata-rata lebih tertib loh. Oh gitu. Dibanding kayak dangdut, maaf gitu ya. Oke. Kayak dangdut kayak apa. Tapi hardcore rata-rata lebih tertib. Oh, oke. Karena kalau kita ngelihat kan ya namanya juga musing-musingan ya. Iya. Ya wajar lah emang apa namanya? Acaranya musing kan. Justru dangdut yang kalau lebih rusuh. Ya tapi dangdut nggak semua ya. Maksudnya nggak iya. semua kalangan dia dangdut rusuh, kalangan dangdut rusuh enggak juga. Cuma yang pernah gua coba nih, gua coba pegang, gua coba jalanin sebagai sound engineer itu ya hampir rata-rata itu gitu ya. Ya kalau band-band genre-genre pop masih aman. Wah, nggak mesti juga sih, tergantung daerah. Kalau tergantung itu daerah sama tergantung geser siapa, lain sama siapa. Tergantung daerah. Jadi nggak dibilang aman juga enggak, dibilang rusuh juga enggak, dibilang tertib juga enggak. Jangankan sound ya, yang audiensnya tuh ribuan gitu lah kalau manggung. Kayak kursi aja kita pasti aja ada yang kena. Pasti. Kalau kursi itu ya. Waktu itu inget banget tuh. Apa ya? Rapat acara apa gitu, suatu instansi lah. Organisasi, rapat organisasi waktu itu. Terus di media tuh ada yang ngamuk-ngamuk kan, lempar-lempar kursi, meja. Tuh dalam hati saya tuh, ini siapa vendor ini, nangis nih kalau lihat nih vendor kursi mejanya nih hancur. Maksudnya lu rapat aja, kalau lu ngamuk tonjok-tonjokan aja, kulit ketemu kulit kan, nggak usah barang dibawa-bawa gitu. Nangis tuh kayaknya tuh, wah kursi dilempar. Ada tuh dulu sempat rame tuh. Dulu nggak enak aja nyebutinnya. Ya benar. Ada lah pokoknya. Pasti tahu lah gitu. Tapi panggung biasanya yang paling sering ya. Jebol apa gimana? Apa aja sih sebenarnya panggung. Wah itu seru. Tapi pernah kejadian gini gak? Lagi acara ada trouble. Kalau trouble hal makanan yang biasa untuk seorang sound system. Oke. Ngakalinnya gimana biasanya? Bagaimana trouble itu tidak ada atau minimalis lah dari apa yang ada di trouble itu. Sebelum berangkat biasanya kita prepare. Prepare segala sesuatu apapun itu dari A sampai Z. Jangan sampai di lapangan itu ada trouble. Jangankan kita prepare aja pasti ada trouble, apalagi kita nggak prepare kan gitu. Iya benar. Tapi pasti mengatasi untuk kan masalah biasanya. Trouble itu ya yang pertama adalah jangan panik. Jangan panik yang pertama adalah. Benar. Yang kedua bisa mengatasi dengan kepala dingin. Wah kalau nggak bisa ngatasi itu hancur. Iya, kalau yang panik, ketiganya tim solid. Iya benar. Tim solid itu yang paling utama. Kalau misalkan trouble jangankan kecil besar, kalau tim solid ada mengatasinya, kepala dingin. Iya, selesai pelan-pelan. Selesai. Trouble aman lah. Ya. Gitu. Semua pasti ada trouble. Cuma bagaimana trouble itu bisa mengantisipasinya dari kita sendiri. Iya. Apalagi kita sebagai seorang vendor untuk meminimalis kejadian-kejadian yang iya. Pasti kalau gitu-gitu kan pasti ada check sound gitu. Pasti. Ada gak bintang bukan bintang tamu ya, band atau apapun lah yang lu check sound aja ribet banget sih gitu? Pasti ada. Ada aja. Pasti ada. Biasanya kenapa tuh? Aduh, kalau dibilang gitu mah nggak usah sebut orang sih, nggak apa-apa. Jelasin ya. Iya. Jadi hampir rata-rata kan memang kalau bicara gua di vendor ya. Gua di vendor sound system. Kita kan melayani.
apa kebutuhan dari klien itu untuk suksesannya acara, ya kan? Iya. Jadi kadang ada yang 5 jam soundcheck nggak kelar-kelar. Ada tuh. Ada yang cuma 1 jam soundcheck, ada yang cuma 2 menit soundcheck, ada ya. Ada. Udah beraneka ragam ya. Itu 5 jam ngapain itu soundcheck doang padahal. Ya mungkin mandi dulu kali. Mandi dulu, ngopi dulu. Itu biasanya kalau udah kayak gitu ribet, biasanya emang orangnya udah pasti ribet kan, kayak pasti. Lu soundcheck aja udah ribet, berarti riders lu udah pasti ribet nih, biasanya gitu kan. Ya kalau bicara kita sebagai seorang vendor nih ya, kita bicara sebagai seorang vendor, kita dipakai untuk melayani orang, ya kan? Kita dipakai untuk melayani. Selama itu melayaninya masih masuk akal, ya monggo silakan. Lu mau 10 jam, lu mau 5 jam, tapi di luar batasan. Ada batas-batasannya yang seenggaknya ya lu harus punya batasan. Jangan cuma 10 jam melayani dia doang nih. Ya acaranya kapan jalan? 10 jam kan begitu. Benar. Sementara kan namanya manusia, kita bukan robot ya, ada capeknya juga kan. Betul, pasti itu. Itu ngomongin servis nih. Ini yang pengen banget gua tanya dan sekalian klarifikasi. Ya kan? Mungkin Om Tisna bisa mewakilkan klarifikasi dari pertanyaan ini. Gini Om, kata orang itu banyak banget, apalagi ya banyak lah kata orang, kita itu sebagai yang ngundang, Om vendor nih, kita yang ngundang punya acara nih, kita itu sebagai yang ngundang harus ngenakin vendor. Kalau kita nggak ngenakin vendor, acara kita berantakan, dihancurin, bener gak Om? Kalau seperti itu sebenarnya pasti pernah dengar kayak gitu-gitu kan. Tinggal bagaimana kita secara profesional awalnya. Iya. Itu yang pertama. Kenapa gue bilang secara profesional awal? Sebelum acara terjadi, sebelum kita berangkat, sebelum kita menyatakan oke, deal, salaman. Ya, di situ akan ada namanya bagaimana dengan ya minimal minumnya, dan sebagainya. Kalau misalkan situ sudah sepakat, situ sudah oke, tapi di acaranya tidak terlaksana dengan baik, itu wajar. Wajar kita ya bikin apalah namanya, bikin ngomong ke yang punya acara, ini gimana sih ini dan sebagainya. Tapi di satu sisinya kita sebagai seorang pelayan untuk mensukseskan acara, ya kita melayani, tapi dengan ada batas-batasannya kita melayani sebagai seorang vendor, apapun itu vendornya. Benar. Apapun itu vendornya kita melayani, kecuali kita misalkan gue sound system nih, sound system kan melayani segala kebutuhan suara, segala kebutuhan mic, segala kebutuhan audio dan sebagainya, apapun gue layani, kebutuhan dari penyelenggara. Tapi tiba-tiba si penyelenggara misalkan, bang tolong ambilin saya bangku dong, tolong ambilin saya meja dong, tolong ambilin saya ini dong. Itu di luar batasan. Itu sering terjadi gitu tuh. Vendor apa disuruh apa gitu kan, sering terjadi. Ya mungkin mereka si panitia ini saking paniknya nggak mengerti, nggak tahu rules yang ada. Kru siapa sih? Lu orang siapa sih? Iya, mungkin mereka juga nggak tahu kan, nggak bisa. Biasanya kan kalau kita ada nih vendor ini. Mungkin dia, oh ini tim gua nih, disuruh-suruh aja. Benar. Ya sebenarnya miskomunikasi sebenarnya. Terus sambil ngerokok enak kali. Boleh Om, monggo silakan dibakar dulu. Kalau di sini mah santai. Namanya rokok-rokok yang jarang ada di sini. Apa tuh? Iya baru lihat tuh. Apa tuh? Sehat tentrem. Tuh kalau ngerokok gini sehat lo tuh. Sehat tentrem. Oke. Baru tahu gue. Lu pernah gak lu? Rokok lu filter kan lu? Tadi berarti udah klarifikasi ya. Ya selama fair-fairannya di awal gimana gitu kan Om. Ya kita namanya vendor, kita nggak bakal ngerusak acara orang nggak sih? Orang kita dibayar kan? Nggak ada, betul. Nggak mungkin gitu. Jadi omongan-omongan yang beredar, ini kalau kita nggak ngenakin nih, acara kita dihancurin,
diribetin apa segala macam. terkecuali yang sudah disepakati, sudah apa-apa vendornya anggap gampang. Contohnya yang paling simpel sebenarnya, permasalahan loading. Iya. Permasalahan loading itu yang udahlah gampang, ntar kita masuk, padahal mereka butuh ini. Ya sebenarnya ya balik lagi sih pelayanan kita, orang pelayan, kita melayani jasa. Sama halnya gua kadang sendiri kemanapun di audio, gua dipanggil sendiri nih. Tanpa alat, tanpa siapapun, gua kemana gua sendiri. Gua cuma satu, gua apapun yang gua bisa ya gua layani dengan yang gua bisa. Biasanya tuh yang masalah loading tuh ya emang dia nggak pengalaman aja tuh, padahal simpel kan itu, masalah surat izin loading, izin masuk barang gitu. Itu biasanya tuh kalau di tapi gue pernah dong. Kenapa tuh? Gue pernah, makanya gue bilang loading karena gue pernah ngalamin. Udah sampai mana? Ini nih udah nyampe Ciputat, dalam masih di gudang. Biasanya begitu tuh orang-orang vendor tuh rata-rata bohongin situ tuh. Dosa mulu. Iya kan. Lah kalau sehari 2 titik 3 titik pusing juga kan nama jalanan Jakarta macet. Lagi naikin barang. Iya. Udah nyampe Pondok Indah nih. Iya, padahal baru bongkaran di lokasi pertama. Ya wajar lah kalau lagi high season tuh biasanya ramai-ramai acara-acara korporat. Tapi seninya di situ sebenarnya. Iya. Ya sama jalan mah kita udah hatam dah, ya kan? Mau di jalan gimana udah hatam dah kita. Terus kan kita vendor ya, Om ya. Biasanya itu vendor itu kita tuh dipandang sebelah mata sama penyelenggara. Kecuali penyelenggara emang dia udah profesional, misalkan ya besar lah. Kebanyakan tuh ya sering dipandang sebelah mata gitu. Pernah gue? Sering. Lu vendor doang lu ya udah gitu. Sering. Kalau kayak itu, kalau gue balik lagi. Contohnya apa nih? Gua. Apapun segala sesuatu orang di sampingnya aku, gue nggak peduli. Iya. Tapi gue melayani aku. Iya. Sama halnya dengan orang klien manapun. Iya. Klien manapun, ya istilahnya kita nih kenalin tim gua bla bla bla, berarti gua satu tim sama dia. Iya. Kalau gua orang ngomong ini kurang gak bagus nih, gua ngelayani dia. Iya. Gitu aja. Cuma ya walaupun kita kadang nggak dianggap profesional, ya kita tetap profesional. Kan? Itu wajib. Tapi selain sound, megang sound engineer, festival, acara besar, acara-acara korporat juga megang. Acara perusahaan apa yang kecil-kecil juga sikat gue, yang penting mah acara sih. Apalagi dunia gue istilah dunia audio begini kan. Iya. Apalagi dunia sekarang nih, dunia yang serba digital. Iya. Semua digital, ini digital. Jangan kita kamar mandi pun lama-lama digital nih. Iya. Ngencingnya online ya. Iya. Ngencingnya online. Ngencingnya keklik tinggal klik doang, jangan serba digital. Tuntutan sih sebenarnya. Dari zamannya dulu analog, sekarang digital. Oke. Tapi serunya di dunia event kayak gini, vendor kita tuh temennya banyak ya, Om. Wah, siapa pasti, aja kenal pasti, kan? Pasti. Oh iya si dia. Pasti. Oh dia yang megang ini. Wah seru banget kalau ketemu nih ngobrol. Oh lu kenal dia? Iya gue pernah kerja bareng sama dia. Gue megang kursi, dia megang sound. Seru tuh kayak gitu. Temennya banyak Om. Jadi di mana-mana tuh ada obrolan gitu. Iya, dunia kita tuh sebenarnya sempit. Iya benar sempit. Dunia kita tuh sebenarnya sempit, mau dimanapun. Gua terakhir dulu ke Brunei, kalau ke mana tuh ketemu sama orang San sini. Iya. Ya, lu lagi kan. Lu lagi. Ya, ngobrol aja di rumah kita. Iya, gitu. Makanya bilang, gua di sini dulu. Iya. Di mana, di luar negeri apa di mana tuh? Kalau di luar negeri di luar apa di Indo deh, pernah megang band luar gak? Belum, kalau band luar belum. Berarti Indo aja. Belum. Pengen sih, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dapet tuh. Makin banyak tantangannya, makin banyak gue bisa belajar. Iya benar. Karena pasti budayanya beda kan. Pasti. Band Indo gini, band luar gini, beda-beda. Pasti. Tapi Om sebagai vendor
punya riders gak rules sendiri gitu? Misalkan gua nggak mau ngambil acara yang begini nih, ada gak? Nggak ada. Dari pribadi nggak ada. Apapun digas terus ya. Cuma satu gua nggak mau ambil. Apa tuh? Main daerah Kalideres gua. Kenapa emang? Nggak mau gua. Kenapa emang? Mungkin tanya anak-anak. Diki kan tahu Diki. Kenapa emang? Gua nggak mau main Kalideres ya Ki ya. Nggak mau gua. Mau dibayar puluhan juta, ratusan juta gua nggak mau. Serius. Ada apa tuh di Kalideres tuh? Iya. Mau dia speaker 2, speaker 1, jangan. Gue sendiri aja suruh megang soundnya gue nggak mau. Karena gue nggak bisa berenang, ntar kanyut Kalideres. Ya. Kirain ngapa? Bisa aja nih. Itu lagi serius banget. Iya bener. Kalau kan biasanya ada aja tuh vendor yang gue nggak mau ngambil acara ini, gue nggak mau ngambil acara ini. Ada aja tuh. Kalau kita pribadi sama, cuma satu, nggak mau ngambil acara. Acaranya yang kalau dia nggak bayar, kita nggak mau ngambil. Bener juga sih. Orang nggak dibayar. Bener gak? Iya. Bener juga itu. Tapi ada gak om yang begitu tuh? Banyak. Yang anjing duit gue masih di dia gitu. Banyak ya. Aduh kacau banget tuh. Kenapa sih lu pada nggak bayar tuh? Banyak. Pertanyaan terakhir. Karena katanya om mau itikaf kan. Mau itikaf bro, 10 malam terakhir Ramadan. Itikaf kita abis ini kita itikaf bareng lah. Iyalah anak muda sekarang itikaf orang-orang tua ya om. Anak-anak mudanya mana nih? Ya terakhir nih om. Kan om sebagai sound engineer, apalagi yang tur kemana-mana kan, keluar kota, keluar negeri sampai, pasti kan kerjanya beberapa hari tuh. Pasti. Ya kan, seminggu nggak pulang, pasti. Sebulan nggak pulang pernah? Kecil sebulan. Masih kecil tuh. Kecil. Salah nanya. Paling lama berapa? Paling lama 6 bulan. Gokil 6 bulan. Tuh lu kalau jadi sound engineer, lu 6 bulan nggak di rumah, anak lu tiba-tiba bini lu tiba-tiba lahir tuh punya anak tuh. Nggak diakuin kali bapaknya. Iya. 6 bulan bro. Itu kalau bini gue udah nggak bisa tuh. Pulang nggak lu? Dia juga bentar lagi pulang nggak lu? 6 bulan. Tapi keluarga gimana? Kalau keluarga sih alhamdulillah sih ya. Udah support lah ya. Udah support. Udah nggak heran lah istilahnya. Iya. Sebenarnya keluarga tuh yang penting pulang buat duit. Betul. Betul. Itu yang penting ya. 6 bulan nggak pulang, setas nih duit. Yang penting makan yang di rumah mah yang penting terpenuhi. Iya benar. Ya namanya kerjaan ya. Namanya kerjaan benar. Terakhir dulu tuh tur Sumatera. Tur Sumatera itu 6 bulan. 6 bulan gak pulang sama sekali tuh. Gokil. Kan biasanya terbang sana pulang sehari jalan lagi gitu kan. Orang bilang katanya enak, lu terbang sini enak, terbang mati. Capek ya. Kalau dilihat orang sih enak. Tahu-tahu udah di sini, tahu-tahu udah di sini. Iya. Padahal mah capek ya. Kalau dilihat, kalau dijalanin, waduh lumayan. Sampai gue pernah ikut dulu tuh sama siapa ya, sama Virgin. Oke. Beberapa kota. Terakhir gue di Papua. Iya. Papua. Itu emang nggak pulang-pulang. Posisinya nggak pulang-pulang. Terakhir Papua, balik Jakarta, pulangnya nggak pulang ke rumah gue. Kemana tuh? Pulangnya dulu masih ada rumah sakit Gaplek. Oke. Iya. Itu 3 bulan gue bisa. Infus. Emang pokoknya tuh di dunia vendor kalau nggak tipes nggak pulang. Ya itu kan. Itu doang. Banyak juga tuh anak-anak loading kalau nggak tipes ya nggak pulang tuh udah. Pulang. Pagi ketemu pagi. Raffi Ahmad sama sound engineer diadu bukan sound engineer udah. Oh sama aja. Lebih Raffi Cuma Ahmad. Duitnya banyakan dia. Iya duitnya banyakan dia. Ya udah gitu aja Om Tisna. Terima kasih banyak udah mampir ke Pintok. Amin. Sukses. Terima kasih banyak. Semoga makin turunnya makin lebih jauh lagi. Soalnya makin
Ya. Nah, doain juga nih. Iya. Buat temen-temen yang nonton, sebentar lagi 420 mau rilis album baru nih. Cakep. Bentar lagi 420 mau rilis album baru. Oke, kapan tuh? Tunggu aja, pokoknya sebelum lebaran ini akan rilis. Oke, makasih. Sebelum lebaran ini akan rilis. Ditunggu, pokoknya lagu-lagu yang untuk menemani teman-teman semua. Tapi Om, kalau Bang Arinya diundang ke sini bisa kali. Bisa kali. Langsung deh itu. Langsung itu. Ya udah, terima kasih banyak. Sama-sama. Om Tisna pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.